PMD, Bapak Asper LWDS, Bapak Polkominca, Bapak Camat, Bapak Kapolsek Gambir, rekan-rekan kepala desa sekecamatan Bon, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami sampaikan selamat datang, salam sehat, dan kami sampaikan permohonan maaf dan menitipkan salam dari Pak Bupati dan Pak Sekda. Kami sampaikan, kami aturkan bahwa ada kunjungan dari DPRD Provinsi Magetan. Seperti yang diaturkan Mbak Lurah, semoga ini bisa dilihat bukan batu saja kan gitu. Nah, satu supporting yang saya sangat harapkan untuk upaya pengembangan ke depan, bahwa kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan oleh dinas yang berada di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang mana ini akan memberikan sebuah multi efek atau trust yang akan muncul ketika sebuah kawasan pada area penetapan wisata ini mendapat sebuah kunjungan yang mungkin nantinya akan berdampak multi efek player. Oleh sebab itu, ketika kami berada di DPMP TSP, kami selalu matur. Waktu itu kami matur bahwa Mbok Yao rapat di tingkat provinsi itu sekali-kali ditarik ini Sarangan. Kembangkan penyangga pariwisata yang berada di sekitar Sarangan. Walaupun pada endingnya nanti peningkatan link stay ini berada di Sarangan, juga berada di seperti yang di Nyon Sewu Bapak Sareni semalam, seperti di homestay Wonomulyo ini. Nah, kearifan-kearifan lokal ini terus kami gali untuk mengembangkan. Kita berusaha mengembangkan sebanyak-banyaknya orang datang ke Magetan. Namun itu tadi, okupansi dari Sarangan ini juga terbatas. Ketika berlebihan, ini pun juga tidak akan memberikan sebuah kenyamanan. Oleh sebab itu kami harus mengembangkan upaya-upaya pariwisata berada di tingkat desa, yang kami berharap pun juga tidak kalah dengan kabupaten kota lain. Walaupun kita sudah melakukan studi banding ke desa wisata yang kemudian di Ponggok, memang masih jauh dari harapan. Tetapi saya yakin dari semangat-semangat teman-teman dari kepala desa, dari pelaku usaha wisata, ini menjadi sebuah modal besar untuk berupaya mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Magetan. Mungkin secara singkat gambaran keterkaitan dengan upaya pengembangan destinasi wisata berada di Kabupaten Magetan seperti itu Bapak, seputar area kawasan milik perhutani, dan nanti akan perlu kita tindak lanjuti dengan PKS-nya, yang mana PKS ini secara amanat peraturan perundang-undangan ini tidak bisa dituji. Oleh sebab itu kami harus mempersiapkan lembaganya. Dan satu hal yang nanti pun kami juga butuh supporting dari pemerintah provinsi, yaitu Telaga Sarangan ini sebetulnya memang tempatnya di Magetan, tetapi di dalam pengelolaannya ini berada pada satu di tanah pemangku perhutani, dan yang kedua berada di pemangku di Balai Bengawan Solo, BBWS Solo, yang mana kami untuk melakukan kalau matur nuwun sangat atas semua pihak yang telah hadir pada kesempatan pagi dengan siang ini. Bapak sekalian, nanti kita sambil ya istilahnya Pak Kades ya jagongan ya. Intinya kami dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ingin mendapatkan informasi, masukan terkait kepentingan pokok kami, yakni penyusunan rancangan peraturan daerah tentang desa wisata. Jadi stressing kita pada pengembangan dan penguatan desa wisata. Nanging kula kenalaken rumiyin supados panjenengan luwih akrab. Kita ada 10 rombongan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, karena mengingat masa pandemi ini tidak bisa bersama-sama Pak.
anggota Komisi B niku kata 23 Pak. Termasuk juga membidangi kehutanan. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga ketemu kepala perhutani wilayah Jawa Timur. Lahan perhutani itu bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Wah, mumpung Pak Kades yang hadir ini jangan ragu-ragu kalau mau bekerja sama dengan perhutani, bisa Pak. Ada 250.000 hektar di Jawa Timur ini yang siap dikerjasamakan dengan masyarakat. Jadi nanti Pak Kades bisa dengan Pak Aster Perhutani yang ada di wilayah ini. Kulo Mbak, nami kulo Amar Saifuddin, Pak Joko. Kulo Wakil Ketua Komisi B saking Lamongan, kulo daerah pemilihan Lamongan Gresik. Partai kulo Partai PAN. Sebelah kulo niki Mas Mirza Ananta saking fraksi Nasdem wilayah mriki, dapil mriki Magetan. Ya, dapil sini Magetan, Pacitan, sekitar beliau. Makanya besok jangan lupa kalau beliau ini adik kandungnya Pak Bupati Ponorogo. Jadi ini Pak Ipong nyalon, nanti kalau Pak Ipong jadi lagi penerusnya beliau. Tapi Mbah ini ku asline nggih sami kali kula Lamongan. Nanti terakhir ke timur, Pak. Tiang Lamongan ini penjajah Pak, di mana-mana ada. Jangankan di sini, pokoknya seluruhnya ada. Dodol tahu tek, soto. Sebelah kula niki saking Nasdem ya. Dr. Iwan Yunan. Ini doktor ekonomi, putra mantune Pak Kiai Abdul Ghafur. Pesantren terbesar di Lamongan beliau ini. Saking fraksi Nasdem, dapile sami kali kula Lamongan. Tuh kok biasa Gus niku enggak ada kata tuh kok sebelah kula niki kata napa mboten? Oh, kata. Nah? Oleh. Gus Iwan si PKS. Terus pengen loro tapi kok empu kebablasan gitu ya, tak dorong. Dapile pun Malang Pak, Malang Raya. Terus menawi tembriki adem itu wis kulino Pak. Mesti sudah ada wifi-nya kok. Tapi itu kan yang di homestay, yang di luar kan kecuali penduduk kan yang masang. Itu kan pakai ini yang tembak itu ya, dibagi itu ya beberapa rumah. Memang di daerah Lamongan juga banyak begitu Pak, di daerah pesisir itu. Satu dibagi. Di beberapa wilayah Lamongan yang berbatasan wilayah selatan juga begitu. Nanti di Jakarta atau Pak dijak Pak Bupati Boten Pak, saya cerita di Jawa Timur ini kan punya anjungan di Taman Mini. Nah, kalau Lamongan itu Pak hampir setiap tahun, jadi menampilkan kesenian tradisional asli yang Lamongan ini dibawa Jakarta, ditampilkan di Taman Mini. Dan itu semua dibiayai oleh Bupati Pemda. Harapan kami misalnya nanti kali-kali tongling ini dibawa ke Taman Mini. Pak Kades, Pak Amar niki gamelannya dirubah, mboten usah dirubah. Wis mbarno asli ngono ae, pring petung itu tambah enak aja. Supaya justru ini yang nanti yang menjadi daya tarik Pak. Kalau biarkan aja dari pring petung itu ya, hingga itu menjadi daya tarik orang. Gus, kami ditopang oleh pemerintahan Desa Geni Langit, didukung oleh Desa Geni Langit, ingin desanya itu terkenal gitu saja, simpel saja, jadi sederhana, pengen desa kami itu bisa terkenal di dunia luar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ekspektasi itu melebihi harapan kami, karena dulu Desa Geni Langit itu mayoritas Desa Geni Langit dan khususnya Kecamatan Poncol itu adalah desa yang terpencil. Jadi kawasan Kecamatan Poncol itu di paling ujung Kabupaten Magetan, yang notabene adalah kawasan pegunungan dan kawasan terpencil gitu. Kalau dulu saya ingat itu mungkin itu kalau pegawai itu kalau ditaruh di Poncol itu biasanya pegawai buangan gitu. Ya,
biasanya gitu. Tapi pada kesempatan kali ini, pada hari ini itu apabila ditempatkan di Poncol itu mereka itu kerasan Bapak, yang ditempatkan di Poncol karena suasananya yang seperti ini dan sekarang sudah ramai gitu. Nah itu sedikit bercerita tentang kawasan kami, khususnya Kecamatan Poncol, Desa Genilangit. Dan tentunya seperti ini. Ini yang diandalkan ini. Nanti Desa Sumberdodol, mereka memiliki potensi air yang luar biasa. Kemudian nanti ada beberapa penemuan yang berada di desa keterkaitan dengan pengembangan budayanya dan lain sebagainya. Nah, salah satu munculnya desa wisata yang ada di Genilangit yang diapresiasi oleh Bupati, khususnya di Genilangit ini, Desa Genilangit ini disebutnya Desa Pancasila. Jadi 5 agama yang ada di Indonesia ini berada di sini semua, dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan saling hormat menghormati, saling menghargai. Dan waktu mengembangkan bahwa Desa Genilangit ini pernah memiliki sejarah kejayaan pada sekitar tahun 80-an, sekitar tahun 80-an. Sehingga pada masa kami di Sekcap, kami berupaya untuk bagaimana Desa Genilangit ini muncul kembali. Dan alhamdulillah pengembangan desa wisata yang khususnya di Kabupaten Magetan juga pada umumnya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, desa wisata ini juga ya belum. Kami sendiri tidak tahu kenapa belum. Apakah menunggu perda ini, apakah memang mekanisme dan regulasinya terlalu berat atau dan. Tapi saran kami setidaknya pemerintah kabupaten itu memberikan dukungan terhadap fasilitasi pada infrastruktur ke lokasi desa wisata. Kalau untuk bantuan pembangunan infrastruktur kan tidak perlu desa ini desa wisata. Dulu pengalaman kula waktu di Lamongan itu kita mengutamakan misalnya pembangunan jalan menuju kawasan pendidikan, karena di situ ada lembaga pendidikan, maka fasilitas jalan ini harus diutamakan. Waktu kalau Lamongan ini dimasukkan di media sosial semua, ada di Facebook, di Twitter, di IG, macam-macam, di grup-grup WhatsApp. Akhirnya banyak pengunjung datang, oleh warga dimulai diparkir bayar. Akhirnya kok makin lama makin banyak dibangun. Setelah dibangun, Pak KPA datang, ini wilayahku. Mosok aku tak kok kayak ini. Kita kerjasama juga, ada bagi hasil ke perhutanan. Tapi awalnya ya dari masyarakat, dari desa. Jadi saya pikir dari perhutani juga tidak ada masalah. Apalagi dari waktu kemarin. Beberapa kabupaten lain itu mudah Pak perbutnya. Jadi kalau saya sempat kemarin sebelum pandemi di Kementerian Pariwisata kami, kemudian saya sempat menanyakan sebenarnya syarat kriteria dari desa wisata itu seperti apa. Memang kementerian mempunyai poin-poin assessment yang sudah diadopsi oleh kawan-kawan provinsi di Dinas Pariwisata. Dan kalau saya lihat sih tidak terlalu susah, tapi tetap kewenangannya adalah di kabupaten. Sehingga kalau menurut saya dari syarat yang ada itu sebenarnya tidak terlalu susah kaitannya untuk penentuan itu. Jadi perbutnya mestinya itu tidak terlalu susah untuk segera diterbitkan sehingga kawan-kawan ada kepastian terkait dengan inginkan kaitannya dengan kalau kita ngomong di perda ini adalah di forum di tingkat Jawa Timur gitu. Nah, ini kita juga perlu masukkan peran apa yang bisa dimaksimalkan, yang itu nanti bisa kita menjadi salah satu bagian dari di perda ini. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsional dan produktif. Kembali yang terakhir sekali, tanah-tanah dijaga Mas ya. Tolong Pak Desa, pembelinya siapa? Ali atau Baba? Kan harus jelas. Atau Alibaba. Itu artinya, duit itu nggak tahu nih kalau PKS boleh dagang tanah. Saya aja ya jangan sampai seperti
nyanyian di anak Papua. Dia menyanyi Indonesia Tanah Air Beta. Dia nyanyi Indonesia Air Beta. Kenapa kok tidak ada? Bapak sudah jual tanah semua. Sehingga tanah air. Menghadapnya ke sini saja, Pak. Cuma gini Pak, nanti panjenengan sedaya kalau misalkan ketemu saya di jalan atau mungkin di warung di Parang situ atau di Poncol di bawah itu atau di Sarangan, monggo silakan jenengan aruh-aruh saya, menegur saya supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat, karena saya nggak mungkin hafal satu persatu. Ini bukan berarti saya minta dihormati loh Pak, minta dihargai. Paling tidak kalau panjenengan aruh-aruh kita bisa saling kenal, saling dekat. Ya minimal Pak, minimal kalau kita ketemu di warung, makanan dan minumnya saya bayar. Enggak, kalau makanan enggak hitungan Pak. Yang bicara hitungan itu daerah itu untuk menetapkan melalui pergub itu bisa juga, tapi saya kira dari BUMDes itu sudah cukup bahwa legalitas desa wisata itu bisa diakui. Dan kalau terkait dengan Bapak tadi Perpres 80, alhamdulillah hari ini memang mulai kemarin itu dibahas dari 38 kabupaten yang masuk Perpres 80. Salah satunya Kabupaten Magetan, khususnya wilayah Sarangan itu insya Allah tahun 2021 itu masuk. Jadi 2021 itu ada 6 di wilayah Jawa Timur yang insya Allah bisa dikucurkan dana. Kalau nggak salah nih Pak, Sarangan itu 100 M kalau nggak salah itu keluar tahun 2021. Nah, hari ini terakhir itu dibahas Pak di Hotel Merit di Surabaya.